Salam buat Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu honorer yang senantiasa menantikan pengangkatan untuk dijadikan sebagai P3K. Bapak Ibu, di kesempatan ini ada informasi yang disampaikan oleh Menpan RB tentang penentuan kelulusan seleksi P3K di tahap 2, di mana bukan passing grade yang menjadi penentu, tetapi ada faktor utama yang menjadi penentu Bapak Ibu honorer lewat seleksi P3K di tahap 2 ini. Nah, seperti apakah faktor utama tersebut Bapak Ibu? Terlebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Bukan passing grade, ini dua faktor utama penentu kelulusan seleksi P3K tahap 2 yang ditetapkan oleh Menpan RB. Aturan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 telah diresmikan Menpan RB. Seperti yang diketahui, P3K tahap 2 ini dikhususkan untuk honorer yang tidak terdata dalam database BKN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut, serta untuk lulusan pendidikan profesi guru. Menpan RB Rini Widiantini telah menetapkan bahwa pada seleksi P3K tahap 2 ini tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Jadi untuk penentunya Bapak Ibu tidak menjadi faktor utama dalam hal nilai ambang batas atau passing grade. Namun ada dua faktor utama yang menjadi penentu kelulusan honorer pada P3K tahap 2 menurut Menpan RB. Apa saja dua faktor utama yang ditetapkan oleh Menpan RB? Simak informasinya di bawah ini. Tahap seleksi P3K 2024 tahap 2. Seleksi P3K tahap 2 ini terdiri dari dua tahapan utama, yakni satu, seleksi administrasi. Pada tahap seleksi administrasi ini dilakukan verifikasi dokumen dan persyaratan peserta. Jika dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, peserta masih bisa mengajukan sanggah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Seleksi kompetensi. Pada seleksi kompetensi ini, peserta akan menghadapi 4 jenis tes, di antaranya kompetensi teknis. Ujian seleksi kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan peserta terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang jabatan yang dilamar. Kompetensi manajerial. Ujian seleksi kompetensi manajerial ini bertujuan untuk menguji kemampuan peserta dalam bekerja secara profesional. Ketiga, kompetensi sosial kultural. Ujian seleksi kompetensi sosial kultural ini bertujuan untuk menilai pemahaman peserta terhadap keberagaman masyarakat dan wawasan kebangsaan. Dan terakhir, wawancara. Ujian wawancara ini bertujuan untuk menggali aspek integritas dan moralitas peserta. 2. Faktor utama penentu kelulusan pada seleksi P3K 2024 tahap 2. 1. Peringkat terbaik. Seperti informasi di atas bahwa P3K tahap 2 ini tidak memiliki passing grade, sehingga peringkat yang didapat peserta yang akan menjadi faktor utama dalam menentukan kelulusan. 2. Ketersediaan formasi kebutuhan. Meskipun memiliki peringkat terbaik dan nilai tertinggi, peserta hanya bisa dinyatakan lulus jika formasi yang dilamar masih tersedia. Jadi itulah informasi mengenai dua faktor utama penentu kelulusan honorer pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Dan semoga seluruh Bapak Ibu honorer yang selama ini menantikan untuk pengangkatan P3K dapat terwujud dan terlebih memenuhi syarat yang disampaikan oleh Menpan RB. Demikian informasi ini Bapak Ibu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.